Shalom remaja. Pada hari ini kita mengadakan ibadah online yang karena kondisi di luar sana masih kurang sehat, kurang baik karena ada virus COVID-19, sehingga kita harus beribadah di gereja karena pemerintah ngomong stay at home. Karena Bangki punya satu ayat yang kita harus menuruti segala peraturan dari pemerintah yang berasal dari Roma 13:1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi kita harus takluk kepada pemerintah yang ada di pemerintahan kita, Pak Jokowi, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Oke, jadi tetap stay at home, jangan kemana-mana, di rumah saja sampai kondisi pada hari ini stabil dan membaik. Karena sekarang makin yang positif semakin banyak. Oke, sebelumnya kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah pada hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan atas hikmat dan berkat pada hari ini kami bisa berkumpul walaupun secara online di tempat masing-masing Tuhan, tapi kami merasakan sukacita dan berkatan yang masih ada pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah pada hari ini, Tuhan berkati supaya kami bisa menerapkan firman pada hari ini di keseharian kami, dan mampukan kami untuk mengerti yang akan Bangkia jelaskan pada hari ini Tuhan. Inilah doa kami yang kurang dari sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Jadi pada hari ini kita mau belajar tentang Judika. Mungkin remaja berpikir Judika itu artis yang penyanyi yang nyanyi jangan memilih aku. Salah, itu soalnya Anang. Judika itu ialah mungkin berpikir Judika itu penyanyi yang nyanyi lagunya Mama Papa Larang. Itu apalagi ya, lagu-lagu Judika itu kayak apa yang galau-galau gitu lah lagu Judika. Itu lagunya apa lagi ya, lupa. Banyak sih lagunya, tapi ya udah ya, itu lagu Judika. Tapi itu salah teman-teman. Judika itu adalah bahasa Latin dari yang punya maknanya ialah masalah keadilan. Jadi kalau Judika ini bahasa Latinnya judicium ini yang artinya masalah keadilan. Di masa keadilan ini muncul jadi pada hari ini tema pada hari ini berjudul Judika. Mungkin anak remaja berpikir Judika itu seorang artis atau penyanyi yang terkenal dengan lagu Mama Papa Larang, apalagi ya, bukan dia tapi aku. Tapi semua yang Judika tema pada hari ini bukan Judika tentang seorang penyanyi, melainkan Judika itu ialah bahasa hukum yang dari bahasa Latinnya itu adalah judicium itu artinya masalah keadilan. Itu arti judicium. Jadi Judika bahasa Latinnya judicium,
yang punya arti bahasa Indonesianya ialah masalah keadilan. Oke, jadi kita sebelum meneruskan selanjutnya, kita baca sesuai yang ada di Alkitab kita di Yesaya 10 ayat 1 sampai 4. Jadi Bang Kia bacain tentang apa ini ya? Oh ya, tentang penyalahgunaan gunaan kekuasaan. Jadi Bang Kia bacain ya. Dibuka Alkitabnya di Yesaya 10 ayat 1 sampai 4. Ayat 1. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang yang lemah mendapatkan keadilan, dan untuk merebut hak-hak orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang terbunuh. Sekalipun semua ini terjadi, murka Tuhan belum surut, dan tangan Tuhan masih teracung. Itu adalah bacaan kita pada hari ini. Kembali, jadi judika itu ialah bahasa Latin ya, yang mempunyai arti judicium bahasa Latinnya yang mempunyai arti masalah keadilan. Masalah keadilan ini muncul di saat Mazmur 43 ayat 1. Mungkin dilihat dulu Mazmur 43 ayat 1 yang berisi, nanti Bang Kia bacain. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang-orang penipu dan orang-orang curang. Jadi Mazmur 43 ayat 1 ini menceritakan doa seorang pemazmur yang mengalami penindasan dan ketidakadilan yang membuat pemazmur putus asa di saat itu. Lalu di ayat Mazmur 43 ayat 1 ini, 43 ayat 1 ini menjelaskan tentang sudut pandang seorang yang korban dari penindasan. Sehingga dia korban dari penindasan ini mengalami putus asa karena dia selalu ditindas, ketidakadilan tidak dijalankan di pemerintahan itu. Sedangkan kita baca di Yesaya 10 ayat 1 sampai 4 ini melihat dari sudut pandang pemerintahan dan kekuasaan. Jadi di sana ada kekuasaan, ada penguasa, ada kepala yang mereka menentukan yang ayat 1 ketetapan-ketetapan dan mengeluarkan keputusan-keputusan yang punya arti kelaliman. Itu menurut KBBI, kelaliman itu ialah kesengsaraan, kebinasaan, kekejaman, dan ketidakadilan. Di sana kalau bisa dilihat di KBBI, arti kelaliman itu ialah itu kesengsaraan, ketidakadilan, kekejaman. Nah, di saat itu para penguasa ini tidak menerapkan ketidakadilan di sana. Jadi para penguasa ini menggunakan, ada 4 kata kerja di sana yang dia lakukan. Penguasa coba bisa dicari dulu 4 kata kerja di sana. Bang Kia kasih waktu semenit. Oke, mungkin 30 detik lagi. Oke, mungkin dicepetin aja ya karena berburu dengan waktu. Ialah ada 4
kata kerja yang dilakukan oleh pemerintahan atau penguasa atau kepala di saat itu, ialah menghalangi, merampas, itu merebut, habis itu menjarah. Semua ada di ayat 2. 4 kata kerja di atas menunjukkan tentang adanya kegiatan untuk mendapatkan sesuatu terhadap orang-orang yang lemah. Merampas, ngambil, merampas tuh kayak ini gelas punya orang diambil, itu merampas. Itu juga dilakukan itu merebut. Jadi di sana orang-orang lemah tidak mempunyai kekuatan, sehingga orang-orang yang punya kekuatan ini melakukan ketidakadilannya dengan cara merampas, merebut, menjarah, menghalangi. Dan di ayat 3 dan 4 ini menunjukkan tentang sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Kita bisa baca di ayat 3, apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghakiman? Saat kita mau masuk ke dalam surga, kita kan penghukuman. Kita akan harus diseleksi lagi. Nah, dan pada waktu kebinasan yang datangnya dari jauh, kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendaknya kamu tinggalkan kekayaanmu? Jadi maksudnya nih, hasil-hasil dari jarahannya, hasil-hasil dari kekayaannya itu nggak bakal dibawa ke surga, teman-teman. Nggak akan bisa dibawa ke surga dengan hasil merampasnya, hasil hasil dia dapat selama dia hidup nggak akan dibawa ke surga. Jadi Tuhan tanya, kemanakah dimanakah hendaknya kamu tinggalkan kekayaanmu? Nah, itu jadi Tuhan Yesus tanya. Jadi di sini ayat 3 dan 4 menjelaskan, ayat keempat lagi lebih Tuhan gak suka terhadap orang-orang yang tidak melakukan ketidakadilan. Contoh, tidak dapat kamu lakukan apa-apa selain meringkuk di antara orang-orang terkurung dan tewas di antara orang yang terbunuh. Sekalipun semua ini terjadi, murka Tuhan belum surut. Jadi murka Tuhan belum surut. Jadi masih ditambah lagi, dan tangannya masih teracung. Di sini kayak Tuhan tuh masih nggak suka dengan orang-orang yang tidak menerapkan perilaku yang tidak adil. Oke, sampai sini udah mungkin paham. Jadi di sini kadang kita sulit untuk menerapkan keadilan. Kadang kita berpikir gimana sih cara adil, gimana sih mengukur keadilan gitu. Kadang kita berpikir adil itu artinya sama. Sebenarnya benar, kesamarataan, keadilan itu harusnya sama, tapi tidak semuanya harus disamakan. Contoh, orang miskin dan orang kaya, apakah harus diperlakukan sama? Nah, itu masih harusnya yang diperlakukan sama. Adil itu adalah bagaimana semuanya sama. Jadi contoh, kalau Mia ada ilustrasi tentang keadilan itu di saat ada tembok nih, tembok ini orang yang tinggi mampu melihatnya, namun orang yang tidak tinggi tidak bisa melihatnya. Namun orang tinggi ini ada satu tanpa kursi,
tanpa kursi orang tinggi ini bisa ngelihat di balik tembok itu, sedangkan yang pendek ini tidak bisa melihat di balik tembok itu, sehingga kursi ini harusnya kalau adil kursi ini dipindahkan ke yang kecil, yang tidak tinggi, Nah, itu jadinya mereka sama-sama menikmati apa yang ada di balik tembok itu. Pemaknaan keadilan seperti itu. Sehingga kita berpikir kalau contoh subsidi gas 3 kilo, subsidi gas subsidi seharusnya tidak dirasakan oleh orang-orang kaya, melainkan subsidi gas ini harus dirasakan oleh orang-orang yang tidak kaya, karena orang kaya mampu untuk membeli gas. Itu arti keadilan, bukan semua harus disamaratakan. Kita butuh penyesuaian terhadap orang-orang ini. Oke. Kadang ada yang mengatakan adil itu harus sama, tetapi dalam situasi yang lain mengatakan adil itu tidak harus sama. Maka dalam pandangan manusia mewujudkan keadilan itu memuaskan semua orang dan sesuatu yang sulit dilakukan. Manusia juga sangat rentan untuk terjebak dalam ketidakadilan karena setiap orang memiliki kepentingan masing-masing. Jadi di balik ketidakadilan itu punya kepentingan masing-masing. Jadi setiap orang punya kepentingan untuk mendapatkan dirinya apa yang dia mau. Oke. Berdasarkan bacaan Yesaya 10 ayat 1-4 ini juga melihat dengan jelas sebuah peringatan kepada orang-orang yang melakukan ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum yang tidak adil dengan menggunakan celakalah. Jadi kalau orang yang tidak melakukan ketidakadilan itu celaka. Yang artinya Allah tidak akan menutup mata terhadap ketidakadilan dan terjadi pada orang-orang yang lemah. Allah akan menghakimi, yang di ayat 3-4, Allah akan menghakimi yang mengadili, sehingga mengadili di surga nanti tentang orang-orang yang tidak melakukan ketidakadilan. Oke. Di sini kita belajar banyak teman-teman tentang ketidakadilan atau judicium. Judicium ini kita belajar banyak tentang arti menghormati sesama. Arti kita tidak membuli. Sebenarnya membuli ini bagian ketidakadilan teman-teman. Gimana kenapa bagian dijelaskan seperti itu? Karena orang-orang yang membuli itu akan kehilangan haknya. Haknya. Jadi setiap orang punya hak. Ketika kamu ngebully seseorang, pasti kamu menghilangkan hak-hak harga dirinya. Jadi itu sangat fatal teman-teman. Jadi jangan ngebully. Jangan suka menghina, jangan suka menghina fisik, dasar gendut, dasar kurus, dasar pelit, dasar pintar. Semua orang itu sama, setiap orang itu pintar. Jangan menghina karyanya, dasar. Kalau mengkritik boleh ya, bedanya mengkritik sama menghina itu jauh. Kalau menghina jelek, sedangkan kalau mengkritik ini kurang kuning, ini kurang bagus, ini kurang garis, kurang menambahkan sesuatu, itu baru mengkritik. Lalu untuk di segi pacaran, ketidakadilan ini mungkin muncul di saat kita terlalu fokus sama pacar kita, menghilangkan waktu kita terhadap orang tua. Itu kan kita belajar untuk adil, belajar untuk membagi waktu. Itulah arti keadilan teman-teman. Di saat di COVID-19 ini kita harus belajar untuk bijaksana, belajar untuk adil, untuk adil gimana kita jangan fokus sama gadget kita, sama kita dikasih liburan kita fokus sama gadget. Kita harus fokus membagi waktu kita tentang memberes-beres rumah, kita bisa membagi waktu sama keluarga kita, membantu orang tua, dan itu kita harus
Jangan kita mentang-mentang kita ada COVID-19 kita fokus sama gadget, Twitter, Facebook, sosial media. Jangan seperti itu. Itu kita belajar untuk apa? Adil. Oke. Lalu kita juga belajar di sini untuk lebih bijaksana. Di ayat 2 kan kita belajar untuk tidak menghakimi, menghalangi, merampas, merebut, dan menjarah. Di sini di COVID-19 kita mungkin jangan harus memberi dukungan, sebaliknya jangan kan kita belajar untuk tidak menghalangi, merampas, merebut, menjarah, tapi kita lebih menggunakan kehidupan kita yang lebih positif, turut kita mendoakan teman-teman kita yang terkena COVID-19, berikan dia kesembuhan, kesehatan, dukungan untuk para medis dengan kita untuk kita stay at home aja, kita itu membantu para medis dengan kita ngasih postingan yang baik, postingannya semangat untuk para medis, kami selalu ada di sini dengan cara kita stay at home gitu. Itu aja sih yang Bang Kia pengen jelaskan. Di sini kita belajar untuk tidak kita ketidakadilan tidak boleh di sini teman-teman, karena ketidakadilan yang Tuhan berikan itu Tuhan tuh marah banget sama orang-orang yang tidak adil. Untuk teman-teman mungkin yang korupsi itu pasti Tuhan pasti akan marah banget sih, karena dia merampas milik orang lain, dia melakukan hal-hal yang tidak, merampas, menjarah, menghalangi dengan. Jadi kita nggak boleh korupsi juga, korupsi waktu, korupsi uang, korupsi segala sesuatu, tapi kita harus lebih adil. Itu aja yang mau Bang Kia jelasin. Ingat ini masih masih di masa COVID-19, tetap di rumah, terus jangan kemana-mana, berikan postingan terbaik, postingan terbaik, dukungan untuk para medis, berdoa buat para medis, buat orang-orang yang terkena COVID-19, untuk Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Itu aja, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan pada hari ini. Kami telah menyelesaikan dan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Ya Tuhan, kami belajar banyak tentang keadilan. Tuhan berkati supaya kami mampukan kami untuk adil dalam membagi waktu kami. Tuhan, berikan kami kebijaksanaan untuk kami mampu untuk membagi-bagi waktu kami Tuhan dalam keseharian kami. Tuhan, kami berdoa buat kondisi saat ini yang berada di COVID-19. Tuhan berkati supaya kami bisa lebih kuat lagi vitaminnya Tuhan, antibodi kami Tuhan. Dan kami juga berdoa buat teman kami yang terkena COVID-19 dan saudara kami, supaya Engkau berikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa buat para medis yang sedang berjuang di garis terdepan. Tuhan berkati setiap imunnya Tuhan, Tuhan berkati setiap kegiatannya supaya Engkau hadir Tuhan dan sertai mereka untuk berjuang menghadapi COVID-19 Tuhan. Inilah doa kami yang kurang dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Siap.